Welcome back everybody to Neutrality Studies. Selamat datang kembali semuanya di Neutrality Studies. Hari ini, untuk pertama kalinya, bersama seorang filsuf politik Rusia, Pavel Shalin. Pavel, selamat datang di kanal ini. Semoga harimu menyenangkan, Pascal. Pavel, bisakah Anda ceritakan sedikit tentang diri Anda dan latar belakang Anda? Anda juga menyebut diri Anda bukan hanya sebagai filsuf politik, tetapi juga pemikir teologis, seorang pemikir ortodoks. Bisakah Anda jelaskan, to have to me some latates, befins will wemid, rothy. Well, thank you for your question. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sulit merangkumnya dalam beberapa kalimat, tapi saya akan mencoba. Saya belajar sebagai ilmuwan politik. Saya lulus di bidang hubungan internasional dan ilmu politik. Saya punya beberapa gelar dari Universitas Rusia maupun Universitas Barat, seperti University of Glasgow dan Central European University. Di Rusia, saya menyelesaikan pendidikan di Moscow State University for International Affairs. Jadi secara teknis, saya memenuhi syarat untuk membahas semua topik yang akan kita bicarakan hari ini, jika yang dilihat adalah ijazah. Namun, beberapa tahun lalu, terutama sejak dimulainya perang, terjadi krisis besar dalam paradigma analitis yang saya gunakan. Paradigma itu kurang lebih adalah teori-teori klasik standar dalam hubungan internasional, seperti realisme, neoliberalisme, strukturalisme, dan semacamnya. Structuralism, all these sort of things. To me, they were insufficient to explain maybe the big. Bagi saya, itu tidak cukup untuk menjelaskan mungkin paradoks terbesar dari apa yang bisa disebut perilaku irasional. Atau, seperti kata pihak lain, pada dasarnya memilih strategi yang jelas-jelas akan merugikan mereka, jika dilihat dari sudut pandang orang luar, tetapi tetap dijalankan dengan komitmen yang luar biasa tekun. Dan sekitar tahun 2022, saya mulai mendalami tradisi pemikiran politik yang kurang populer, serta model-model penjelasan untuk perilaku individu maupun kolektif. Dari situlah saya menemukan tradisi yang di Barat disebut teologi politik. Ada banyak pemikir, seperti Voegelin dan Carl Schmitt, sekadar menyebut beberapa, mungkin yang paling terkenal. Carl Schmitt, and just to name a couple, maybe the most famous. And at the same time, like Russian religious philosophy, like. Dan pada saat yang sama, ada filsafat keagamaan Rusia. Itu juga tradisi besar, tetapi semacam tradisi yang berada di pinggiran. Ditambah lagi dengan penemuan kembali tulisan-tulisan suci para bapak gereja ortodoks. Semua itu secara keseluruhan menghasilkan suatu pendekatan untuk melihat urusan internasional dan urusan politik sebagai persoalan yang berpusat pada subjek. Bisa dibilang pendekatannya seperti itu. Jadi yang saya coba lihat adalah apa keinginan para pengambil keputusan, seperti apa keinginan mereka dalam dunia, seperti apa mereka hidup. Dan pada dasarnya apakah keinginan-keinginan itu saling meniadakan atau justru berpotensi untuk hidup berdampingan. Dan sebagai hasilnya, pergeseran dalam paradigma saya ini pada dasarnya membawa saya menjadi seperti saya sekarang. This shift in my paradigm resulted basically in what I am right now, and you can follow my work in mostly in Russian. Anda bisa mengikuti karya saya sebagian besar dalam bahasa Rusia. Saya kira 80 atau 90% dari karya itu dalam bahasa Rusia. Tapi ternyata itu sangat membantu bagi penonton berbahasa Rusia untuk melihat makna, alasan di balik tindakan. Jadi bukan sekadar membicarakan fakta atau keputusan yang dibuat, melainkan mengapa orang mengambil jenis keputusan tertentu. Bukan untuk menghakimi, tapi coba memahami saja. Misalnya, bagi Anda itu mungkin tampak seperti kegilaan, tapi bagi orang ini, itulah spalling, itulah keinginannya, dan baginya itu pilihan yang paling logis. Jadi kurang lebih seperti itu, singkatnya. Singkatnya, tapi kita kilis di berhalam. Maksud saya, dalam kerangka itu, kenapa orang bertakar berpahangan tan dunia dan keinginan? Apakah pahangan dunia sedikit ingin tak mau keinginan? And fruit say, Absolutely. Yeah, what I think is being weakness. Ya, menurut saya, kelemahan teori-teori klasik hubungan internasional adalah kita masih sering menganggap bahwa gagasan seperti keamanan, kemakmuran, dan pembangunan itu bersifat universal. Bahwa semua itu kira-kira berarti sama bagi semua orang. Dan menurut saya, itu sama sekali tidak demikian. Jadi menurut saya tidak ada yang namanya rasionalitas bersama.
Ada pandangan-pandangan dunia yang berbeda. Dan setiap rasionalitas, Anda bisa menyebutnya logos, bergantung pada suatu pandangan dunia tertentu, pada pandangan etis tertentu, pada penafsiran sejarah tertentu, pada penafsiran tentang apa sebenarnya realitas itu. Dan dalam kerangka itu, setiap dari kita terus-menerus bertindak. Saat ini hal itu rumit, karena secara intuitif kita semua memperlakukan pandangan dunia kita sendiri sebagai sesuatu yang sudah jelas dengan sendirinya. Our worldview as a self-evident worldview. And very rarely we truly Dan sangat jarang kita benar-benar mau bersusah payah untuk mengenal alternatif yang sungguh berbeda. Itu semacam menakutkan bagi kita. Anda bisa berargumen, oh tidak, tapi kita begitu sering bicara soal keberagaman. Ayolah, kita semua sepakat bahwa kita semua berbeda. Tidak, sebenarnya tidak juga. Saat orang bicara tentang keberagaman, kebanyakan mereka berkata, tidak, kita percaya pada hal-hal yang sama, hanya dengan cara yang berbeda. Atau, kita mungkin semua terlihat berbeda, tetapi sebenarnya kita percaya pada hal-hal yang sama. Dan menurut saya, itu tidak benar. Bahkan terutama, mungkin Anda akan terkejut bagi para pembuat kebijakan Rusia katakanlah, dan juga bagi budaya Rusia secara umum, sungguh sulit menerima bahwa, misalnya apa yang kita anggap sudah jelas dengan sendirinya, belum tentu jelas dengan sendirinya bagi orang lain. Dan itu menciptakan masalah besar. Pada dasarnya, bisa dibilang permainan tetik internal adalah permainan pesan berantai yang terdistorsi. Politics is a game of a broken telephone. And in many ways that creates Dan dalam banyak hal, itu menciptakan salah satu alasan terbesar di balik karakter fenomena atau persoalan ini, yang agak tragis sekaligus komikal. Jadi, pada dasarnya, argumen intinya sangat sederhana. Tidak ada yang namanya rasionalitas bersama, dan tidak ada yang namanya pandangan dunia manusia yang benar-benar universal. Tidak ada pandangan dunia universal manusia yang menjadi dasar bersama. Ada berbagai pandangan dunia yang semuanya berpusat pada suatu sistem etika. Dan pada akhirnya, pada batasnya, sistem itu akan memiliki pemahaman religius tertentu tentang realitas. Jadi ada landasan teologisnya. Setiap keputusan yang dibuat seorang subjek berada dalam kerangka ini. Dan di dalam kerangka ini hasrat-hasratnya ada. Hasrat-hasratnya ada. Jadi kira-kira seperti itu. His desires exist. So, something like this. Hey, just a very quick note, the best way to support... Hey, sekadar catatan singkat. Cara terbaik untuk mendukung kanal ini adalah dengan mendaftar ke Substack gratis saya. Anda juga bisa membantu lewat langganan berbayar di sana, atau mendapatkan merchandise baru kami di neutralitystudies.com. Tautannya ada di bawah. Sampai jumpa di sana. Dan bagaimana? Menurut pemahaman Anda, apakah kita beroperasi dalam realitas yang independen dari pengamat? Esta sepenta, skede bentuk realitas, seorang bayu ang anisa. Always dependent upon the person looking at it. Okay, so I would say theologically speaking. Oke, jadi menurut saya secara teologis, jelas ada realitas objektif. Tetapi itu adalah realitas objektif yang bergantung pada Tuhan. Realitas itu objektif karena kita memiliki Tuhan. Dan melalui perspektifnya, realitas objektif universal ini memang ada. Namun disitulah letak garis yang agak rumit bagi saya. Jadi di satu sisi, realitas objektif itu ada. Dunia ini ada. Misalnya kalau saya melompat dari gedung lantai 10, saya akan terluka parah dan kemungkinan besar meninggal. Namun, jika dalam embrace saya dan ingin bagian rumitnya, saya benar-benar break bahwa saya bisa terbang. Mikir gila kira-kira. Atau mungkin saya mampu bahwa saya bisa terbang. Maka bagaimana jadi ambil keputusan. This fact doesn't exist until when I make the decision. And that's the tricky part. So you don't see. Dan itulah bagian yang rumit. Jadi Anda tidak melihat apa yang pandangan dunia Anda tidak izinkan untuk Anda lihat. Kurang lebih seperti itu. Sebagian orang bisa melatih diri. Butuh upaya yang sangat besar untuk benar-benar menerima, katakanlah kemampuan untuk setidaknya melihat dasar dari berbagai pandangan dunia. Tapi menurut saya disitulah paradoksnya muncul. Jadi realitas objektif itu ada, dan kita bisa berupaya untuk memahaminya dengan lebih baik. Namun, filosofnya ya femnya membrace krudiam effect. It's everybody menganalisis secara stomring yang stat objektif itu. Just from the perspective of objective reality alone.
we need to analyze it as Kita perlu menganalisisnya tepat sebagai titik pertemuan antara realitas objektif atau setidaknya semacam pemahaman bahwa realitas objektif itu ada dan juga pemahaman tentang pandangan dunia terhadap realitas ini. Karena dalam hal tindakan, sekali lagi mungkin ini agak radikal, tetapi dalam 99% cerita yang saya tahu, orang bertindak berdasarkan apa yang mereka yakini, bukan berdasarkan apa yang mereka inginkan. Dan setiap kali meyakini sesuatu, mereka menganggapnya objektif. Jadi misalnya itulah sebabnya argumen pragmatis biasanya tidak berhasil. Misalnya kepada seseorang, ambil contoh Eropa dan Rusia dalam hal perdagangan ekonomi dan sebagainya. Anda bisa membawa katakanlah ratusan ribu makalah yang pada dasarnya menjelaskan bahwa keputusan ini optimal untuk tujuan ekonomi. Tetapi jika dalam pandangan subjektif saya, keputusan ini sama sekali tidak cocok, seolah-olah tersebut tidak mungkin terjadi, karena memang menurut saya, maka semua rasional dan pragmas itu akan saya see. Jadi serambi seperti ini. Saya akan mengambil keputusan itu hanya karena saya percaya bahwa hanya karena saya perlu melindungi status saya. Misalnya, saya beradab, mereka barbar, dan kita adalah taman, mereka adalah rimba. Saya perlu melindungi status saya sebagai taman. Itu intinya. Dan kerjasama pragmatis semata antara rimba dan taman itu mustahil, karena memang begitu. Jadi secara objektif katakanlah, apakah kerjasama itu mungkin? Ya, apakah itu berpengaruh pada keputusan yang diambil? Cooperation possible? Yes. Does it matter for this decision made? I would argue no. That's kind of. I see, and within Begitu. that framework, Dan dalam kerangka itu, menurut Anda, apakah kita bisa misalnya menjelaskan hal-hal seperti 21 paket sanksi dari Eropa, seolah ada keyakinan, ini pasti baik, jadi pasti akan berhasil. Itukah yang mendorongnya? That's what motivates it. Kinda, it's even bigger. So. Bahkan, ini lebih besar dan lebih mendasar. Jadi begini, saya berangkat dari keyakinan bahwa ada pandangan dunia yang objektif. Dan bagi saya, pandangan objektif tentang sifat manusia adalah pemahaman ortodoks tentang manusia, tentang dosa, hawa nafsu, keinginan, dan keburukan-keburukan. Salah satu keburukan terbesar yang kita semua perjuangkan, meski perjuangan setiap orang berbeda, adalah kesombongan. Jadi apa yang Anda lihat dalam sanksi? Seorang mengambil keputusan di Brussels, Anda mengesahkan rancangan sanksi. Dan di dalam diri Anda yang sangat penting, Anda hidup, seluruh hidup Anda berada dalam dunia, di mana Barat selama 400 tahun bisa menghancurkan siapapun, bahwalah pusatnya, bahwa Andalah yang beradab. That you are the center, that you are the civilized, and when you command something. Dan ketika Anda memerintahkan sesuatu, tidak ada yang mempertanyakan perintah Anda. Begitulah kira-kira dunia para komisaris Brussels. Dan itu baik, karena pada akhirnya Anda membawa semua orang ke standar ini, katakanlah tatanan liberal berbasis aturan, dengan satu atau lain cara. Artinya semacam gabungan nilai-nilai liberal, dan gabungan dari, pada dasarnya Anda adalah tuan yang baik hati. Jadi itulah pandangan dunia Anda. Dan sekali lagi, pada titik ini, en ander pergoar steps folk te denimus. Puar weetpreislan use forang min mindru putusan. Norway to America putusan. Dari sudut pandang Anda, Rusia melaning kultur ini. So Russia breaks this order from your perspective. It rebels against this order. It rebels against your right. Ia memberontak terhadap tatanan ini. Ia memberontak terhadap hak Anda untuk menjadi diri Anda sendiri. Itu sangat penting. Ini bukan cuma soal pragmatisme. Dan tindakan pembangkangan ini dari sudut pandang Anda membuat seluruh gambaran simbolis Anda tentang realitas berada dalam ancaman. Jadi Anda berusaha menggunakan upaya Anda, kekuatan yang Anda miliki, untuk mematahkan pemberontakan ini. Namun itu tidak berhasil. Ya, percobaan pertama tidak berhasil. Dan di sini harus Ford, Plepper, Zitbraced merit konteksnya. Misalnya, mengapa berhaksit? Tidak mungkin, pandangan dunia Anda lengkap. Pandangan dunia Anda terkenal. Worldview was not complete. Your worldview was not correct. Maybe your understanding of your reality was. Mungkin pemahaman Anda tentang realitas yang selama ini Anda jalani ternyata keliru, dan Anda perlu menyesuaikannya agar bisa membuat keputusan yang lebih baik.
Nah, itu sangat sulit. Hanya sebagian kecil sekali orang yang mampu melakukan langkah ini. Jadi kita masuk ke pilihan kedua, yaitu menggandakan upaya. Kalau sesuatu tidak berhasil, pandangan dunia saya tidak mungkin salah. Tidak mungkin, karena memang tidak mungkin. Jadi, mungkin saya saja yang belum melakukannya dengan cukup baik. Mari coba lebih keras. Pada dasarnya, saya sedang melindungi inti simbolik saya. Saya melindungi inti pandangan dunia saya. Dan pada dasarnya kalau suatu akibat tidak sesuai dengan pandangan dunia saya, yaitu masalah bagi akibat tersebut. Kira-kira begitulah cara kerjanya. Dan masalah dengan pilihan ketiga, maksudnya, itu pilihan yang ketiga, bahwa itulah yang paling sulit. Dan itu menjelaskan mengapa kita seperti berada dalam spiral pengambilan keputusan yang negatif. Semakin banyak kesalahan yang saya teruskan di sepanjang jalan, semakin besar pilihan akhirnya. Jadi pilihan akhir saya adalah mengatakan bahwa keputusan-keputusan yang dibuat itu salah, begitu juga pandangan dunianya, dan saya bertanggung jawab atas semua itu. Jadi, mengambil tanggung jawab dan secara efektif mengalami kematian simbolis atau kematian politik. Atau katakanlah, dan yang saya maksud ini secara harfiah, kematian simbolis itu seperti ketika pandangan dunia saya mati. Jika saya mengubah satu pandangan dunia, satu gambaran simbolis tentang realitas, menjadi gambaran simbolis lain tentang realitas, Anda bisa mengatakan bahwa satu gambaran mati dan yang baru muncul. Tetapi tetap saja, itu adalah pengalaman kematian. Kematian politik itu sangat jelas. Bayangkan, para politikus berkata, Anda tahu, 21 paket sanksi, semua biaya bagi perekonomian kita, semua biaya bagi kalian, ya, itu sebuah kesalahan. Kami minta maaf. Saya bayangkan akan sangat sulit bagi Anda untuk terus menjalani karier ini. Jadi secara politik Anda akan mati dengan satu atau lain cara. Jadi jelas Anda tidak mau melakukannya karena pada akhirnya Anda tidak boleh salah. Pada dasarnya, Anda bukan orang bodoh yang mudah ditipu. Ada misalnya video terkenal tentang Pak Zelensky pada saya kira tahun 2019 saat berbicara kepada tentara Ukraina di Oblast Donetsk. Dan pada dasarnya persis itulah yang ia katakan kepada mereka, tapi saya bukan orang bodoh yang mudah ditipu. Seperti Yaneloch. Jadi semacam itu. Dan ini misalnya, keinginan sederhana untuk tidak menjadi orang bodoh yang mudah ditipu, well, it ratifies where the knowing is first the mind state. Dan misalnya, kalau tiba-tiba Anda hidup di dunia di mana Rusia ternyata bukan sekadar pompa bensin, atau ekonominya tidak berantakan, atau militernya bukan kelas 2, atau sederhananya kepentingannya, atau sederhananya Rusia bisa membatasi keinginan Anda. Rusia bisa membatasi peluang Anda. Jadi Anda harus memperhitungkan itu. Rusia punya hak untuk mengatakan bahwa Anda tidak boleh melakukan A, B, C. Tapi perhatikan misalnya konteks perluasan NATO. Kita bisa membicarakannya lebih lanjut nanti. Tetapi perhatikan bahwa posisi Eropa dan Barat sangat spesifik. Ini bukan semata-mata soal Ukraina bergabung dengan NATO, meskipun jelas itu memang terjadi. Tetapi bagi para pejabat pemerintah ini, dan nanti Anda bisa menemukan kutipan-kutipannya, yang sangat penting adalah tidak, kami berhak menerima siapapun yang kami inginkan. Tidak seorang pun berhak mengatakan kepada kami bahwa kami tidak boleh menerima seseorang ke NATO. Paham? Jadi ini soal status, ini soal hak, ini soal pemahaman Anda tentang realitas. Dan bagi banyak politisi Eropa lebih baik menanggung konsekuensinya dari saya tidak tahu, terutama karena sebenarnya bukan mereka yang menderita. Ya, maaf komputer saya, Anda perlu menyuntingnya. Oke. Jadi pada dasarnya, bagi mereka lebih akan situasi berkembang menjadi lebih buruk daripada menantang inti simbolis dari dunia mereka, paham? Pada dasarnya, mereka seperti hidup di dunia tahun 1991. Dan mereka lebih memilih mati secara simbolis, atau dalam kasus Ukraina secara harfiah, dan entah apa yang akan terjadi di masa depan, daripada menerima bahwa pandangan dunia ini misalnya tidak koheren. Jadi, menurut Anda, apakah ini fenomena psikologis? Atau juga ada, ya, semacam saya akan menyebutnya massa yang Anda ciptakan, kan?
Karena Anda percaya sebagai sebuah kelompok, lalu membangun kelompok yang kemudian mengikuti Anda, mendukung Anda, bertepuk tangan, dan sebagainya. Jadi, apakah ini sebenarnya lebih merupakan fenomena politik daripada fenomena psikologis? More than psychological. I would say the best word for it is symbolic. Saya akan mengatakan kata yang paling tepat untuk itu adalah simbolis. Jadi apa arti simbolisme? Simbolisme berarti ada gagasan-gagasan non-material, kalau mau dikatakan begitu ada logos, lalu gagasan-gagasan itu mewujud dalam diri manusia. Dan simbol adalah kesatuan antara makna non-material dan bentuk material dari makna tersebut. Itulah kira-kira pendekatan yang bisa kita lihat. Jadi kita melihat makna apa yang pada dasarnya diwujudkan oleh orang-orang yang berbeda. Dan kita memahami bahwa rentang keputusan yang mungkin diambil seorang pengambil keputusan dibatasi oleh makna-makna non-material semacam ini yang ia wujudkan dalam dirinya. Dan tentu saja itu kembali menguatkan dirinya sendiri. Apakah seorang pengambil keputusan bisa berubah? Ya. Dan setiap tradisi yang mendalam memiliki istilah atau cara untuk bentuk perubahan semacam ini. Misalnya, kadang ini seperti inisiasi, atau sebagian orang mengalami. Kita bisa membahasnya secara mendalam dari sudut antropologi dan etnografi, seperti apa yang tercakup dalam perubahan pandangan dunia. Tapi semuanya cukup konsisten. Ini adalah pengalaman yang bukan kematian, tetapi menyerupai kematian. Jadi dari segi apa yang dialami seseorang, dan kita prosto tidak, maksud saya, orang tidak ingin melakukannya, terutama dalam paradigma liberal. Jadi mereka lebih memilih membiarkan situasi bergerak ke arah yang bisa dibilang lebih buruk. Seperti apa yang bisa disebut dorongan menuju kematian, atau logika di balik perilaku bunuh diri semacam itu. Dan itulah yang bisa kita lihat, dan itulah yang sedang terjadi. Dan saya akan berpendapat bahwa masalah teori hubungan internasional misalnya, adalah bahwa teori itu benar-benar terlalu meremehkan fenomena-fenomena ini. Misalnya, teori speelgentie geometrische som objektif, netral, dan Saudi, setiap semua bisa sepakat meninggalkan. Padahal itu sama sekali tidak demikian. Terutama realisme punya masalah besar. Pada dasarnya, ia menggambarkan konsep-konsep tertentu sebagai sesuatu yang mutlak, seolah-olah semua orang memahaminya dengan cara yang sama. Bahkan konsep seperti anarki atau keamanan dan maksimalisasi keamanan. Seolah-olah setiap negara dan setiap pemimpin negara memaknai maksimalisasi keamanan dengan cara yang sama. Jadi dari sudut pandang Anda tidak, kita perlu mempertimbangkan bahwa maksimalisasi keamanan bagi Vladimir Putin mungkin sama sekali berbeda dari maksimalisasi keamanan bagi Donald Trump, atau Graham, atau sejumlah neokonservatif, yang akan memahaminya secara sangat berbeda. Lalu mereka akan berusaha mengejar hal-hal itu. Bahkan jika maksimalisasi keamanan adalah kutub utara absolut mereka. Ya, jadi pertama-tama saya akan mengatakan bahwa maksimalisasi keamanan bukanlah nilai tertinggi yang sudah jelas dengan sendirinya. Itu tidak serta-merta merupakan sesuatu yang jelas. Namun masalahnya bahkan lebih besar. Jadi sekalipun kita sepakat, dan kita semua bisa sepakat, bahwa bagi seorang negarawan, keamanan itu cukup penting, seperti yang Anda katakan, makna keamanan ini tidak sama bagi semuanya. Makna itu tertanam dalam pertanian semua tempat masing-masing reni. Istri kerdik kerma fort. Salah satu hal yang sangat mengusik saya, atau sampai sekarang masih sangat membingungkan saya, terutama tentang pendekatan Barat, adalah mereka tampaknya terus-menerus memproyeksikan perilaku mereka sendiri, atau bagaimana mereka sendiri akan bertindak kepada pihak lain. Jadi misalnya, mereka menafsirkan Rusia, Vladimir Putin, sebagai, dia ingin menguasai Eropa, dan ingin mengendalikan kita semua. Padahal, saya rasa justru itulah yang ingin kalian lakukan. Kalian akan senang memecah belah Rusia dan mengendalikan orang-orang Rusia. Jadi, kalian seperti memproyeksikan keinginan kalian kepada pihak lain, lalu menganggap mereka pasti bertindak berdasarkan keinginan itu. Apakah menurut Anda juga sesuatu yang memang melekat dalam cara orang bertindak?
Absolutely. inherent to how people I would say it's inherent, and you can say that, for example, Saya akan mengatakan itu memang melekat. Dan Anda bisa mengatakan bahwa misalnya keinginan Vladimir Putin selama katakanlah 20 tahun pertama masa jabatannya, serta keinginan Rusia pada tahun 90-an untuk bekerja sama secara pragmatis dengan Eropa adalah proses yang persis sama. Pada dasarnya itulah yang ia inginkan. Dan ia menganggap pihak lawan juga menginginkan hal yang sama. Itu sebabnya misalnya Anda bisa menemukan keluhan yang sebenarnya aneh dan Tavis and me terpstor kan dikilani. Mereka berovni mereka ada degree. Buta sama kebisni. Padahal misalnya secara umum dan secara historis ya, para politikus memang berbohong. Dan ya, mereka mengejar tujuan yang berbeda-beda. Jadi kenapa itu sangat menyakitkan bagi Anda? Karena menurut pemahaman awalnya, suatu bentuk arsitektur keamanan Eropa yang benar-benar menyeluruh, yang mengarah pada perdamaian global dan kemakmuran di seluruh Eropa, adalah sesuatu yang sudah jelas dengan sendirinya. Di sini, dari perlu innate berdua di Brasso di latar belakang sekolah KGB Faitliskan 80-an. Kebanyakan orang dimastikan gelap dan sorum. Namun sebenarnya justru channel yang probat on project for the summer ini besok Rosely Sol enim Uni Soviet. Gagasan tentang konvergensi ini maksudnya bukan hanya datang dari para pembangkang liberal. Gagasan itu juga muncul dari katakanlah tubuh aparatur negara Soviet sendiri. Dan impiannya tentang konvergensi, tentang kemitraan yang saling menghormati, itu istilah yang dia gunakan misalnya, tampaknya sangat jelas baginya. Dia berkata, saya siap memperlakukan Anda sebagai mitra yang terhormat, dan saya berasumsi Anda juga memperlakukan saya demikian. Sementara itu misalnya, dalam pendekatan Barat terhadap realitas, tidak ada yang namanya kemitraan yang saling menghormati. Dasarnya adalah dialektika tuan dan budak. Seperti, maaf kalau Anda kalah ya kalah, dan Anda kalah pada 1991. Ini syarat-syarat penyerahan diri Anda. Mengapa pendapat Anda harus menjadi perhatian? Sedangkan bagi dia itu adalah tidak, kami tidak kalah pada 91. Kami bisa dibilang, Stacharela dan Stawi du Thavistro the reformed and bird a convergang to the Fulvist and his slip labiad. To bring this convergence and prosperity across the continent. And you can see how exactly even in this story. Dan Anda bisa melihat betapa, bahkan dalam cerita ini, cerita-cerita ini tidak saling berkaitan. Tetapi orang membuat keputusan berdasarkan cerita yang mereka jalani. Itulah tepatnya contoh mengapa penting untuk memahami arsitektur simbolik dari pandangan dunia seorang politikus. Dalam skenario ini, Anda punya satu cerita dari Vladimir Putin, bahwa kemitraan yang saling menghormati adalah tujuan bersama yang diinginkan. Cerita itu pada gilirannya ditopang oleh narasi Perang Dunia Kedua sebagaimana dipahami oleh orang Rusia. Kurang lebih begini, kita, terlepas dari semua perbedaan kita, semua orang yang beritikat baik, bersatu dan menghancurkan kejahatan mutlak. Dan karena itu, kita seharusnya saling melawan. Mari gunakan saja contoh positif ini dan bersama-sama membawa kemakmuran, kurang lebih seperti itu, tetapi dalam bentuk saling menghormati. Jadi, mari kita saling memperlakukan dengan hormat. Narasi Barat tentang tuan dan budak, tentang pemenang dan pecundang, tentang penyerahan diri pada tahun 1901, itu kisah yang sama sekali berbeda. Narasi itu bahkan tidak punya kata untuk kemitraan yang saling menghormati. Kalau Anda perhatikan, Barat memang tidak punya kata untuk itu. Ada kata seperti sekutu, yang maknanya sangat spesifik. Bahkan, menurut saya, kata sekutu, ini menunjukkan adanya kesalahpahaman besar sekali lagi antara Rusia dan Barat. Bagi orang Rusia itu dipahami sebagai persahabatan. Pada dasarnya, Rusia menyamakan persahabatan dengan menjadi sekutu. Padahal tidak demikian. Karena persahabatan itu bersifat etis dan metafisis, sedangkan sekutu bersifat situasional, dibangun atas kepentingan tertentu. Dan kalau permainannya berubah, ya kita bukan lagi sekutu, oke? Situasinya berubah. Kita bukan lagi sekutu. Dan itulah sebabnya, oke, kita dulu sekutu melawan nazisme.
Tetapi dalam 10 tahun kita menjadi seperti, kamu tetap hewan barbar yang menyakitiku, dan seterusnya dan seterusnya. Kuncinya, dan menurut saya ini penting bagi audiens Anda, adalah bahwa memahami kisah-kisah ini bukan berarti langsung menghakiminya, melainkan menerima bahwa kisah-kisah itu penting. Sesuatu yang terdengar seperti kegilaan bagi Anda. Misalnya, katakanlah keinginan Putin untuk menjalin kemitraan, terdengar seperti kegilaan bagi orang Eropa pada umumnya. Tetap bisa menjadi sistem nilai atau tatanan simbolik yang menjadi dasar dia mengambil keputusan. Dan kalau Anda benar-benar ingin memahami apa yang mungkin akan dia lakukan di masa depan, Anda perlu memahami jangkauan pilihannya. Itu sama pentingnya bagi Rusia. Bahkan jika Anda menginginkan kemitraan, Anda perlu memahami bahwa Barat tidak menginginkan kemitraan. Itu memang bukan pilihan yang tersedia, apapun yang Anda inginkan dari Barat. Jadi Anda perlu memahami hal itu. Dan bahkan jika sekali lagi, Amrak insane risebi, berwar memitra ini yang tersedia. Jika tujuan Anda memaram dan menganalisis internasional, ini harus melihat persis sebagaimana dunia. Tetgang bagi mungkin punggi. For what it is, not for what you want it to be, like promising. No, but that's very hard to do again because you would. Ya, tapi itu sangat sulit dilakukan. Sekali lagi, karena saya sangat setuju dengan cara Anda menggambarkannya. Karena apa yang tampak jelas dengan sendirinya bagi Anda, tentu juga harus tampak jelas bagi orang lain. Tapi itu terutama sulit ketika sebenarnya dari pihak lain, Anda punya jargon yang serupa kan? Dan Anda tahu, sangat baik Anda menyoroti bahwa pada tahun 1980-an, yakni masa-masa pembentukan Vladimir Putin, pada dasarnya Anda memiliki jargon bersama yang datang dari Barat. Sementara Gorbachev berbicara tentang rumah bersama Eropa. Gorbachev was speaking of the common European home. George Bush Senior was speaking of. George Bush Senior membicarakannya. Anda tahu dari Portugal. Mereka juga punya suatu konsep. Dan ada orang-orang seperti Jack Matlock dan sebagainya. Anda tahu, diplomat-diplomat Amerika Serikat yang brilian, yang memang berbicara dalam kerangka seperti itu, dan mungkin memiliki pemahaman yang sama. Tetapi ada kelompok yang lain, kubu yang lain, yang menang. Lalu pada dasarnya, selama 10 tahun terjadi pengkhianatan terhadap Rusia. Dan bagi Vladimir Putin, intiin pas tampak keputusan-keputusan di dalam negeri. Dan yang kita lakukan hanyalah memperbaiki itu, lalu menjelaskan posisi Rusia. Saat kita menjelaskan yang lebih baik. Tisfrog Merden Angeles Koi Warner. Spiwalan du tmixma, a wooden bemaik. Den slavena drapu thawel, der is the half map ask hilba. Cypher subtinu, dice, but that's with the bureaucradanya. Even now, like, Bahkan sampai sekarang bisa dibilang masih ada posisi Rusia. Keinginan untuk menjelaskan ini memainkan peran beliau dalam tradisi diplomasi Rusia. Itulah sebabnya dia selalu kembali ke sejarah, seperti memberi kuliah selama 1 jam. Itu bagian dari upaya menjelaskan untuk memulai lagi di pemahaman bersama. Jadi, apakah ini Rusia atau kepemimpinan Rusia saat ini yang salah memahami bagaimana cara kerja pemahaman di pihak lain? Well, less. Like, I mean, I would say it's a very Ya, lebih sedikit. Maksud saya akan bilang ini lebih merupakan konflik internal di dalam elit Rusia. Dan yang saya maksud dengan konflik bukanlah pertarungan politik, melainkan lebih tepatnya transformasi simbolik. Generasi yang lebih muda dalam elit Rusia, katakanlah mereka yang sekarang berusia 40-50 tahun, jauh lebih radikal. Mereka tidak lagi memiliki ketertarikan pada Barat, seperti misalnya orang-orang yang masa pembentukannya terjadi pada tahun 80-an dan 90-an. Dan mereka juga tidak punya perasaan sentimental terhadap Eropa. Misalnya gagasan tentang rumah Eropa bersama. Tidak, sebenarnya tidak. Mereka jauh lebih menerima banyak retorika Karaganov, retorika semacam itu. Tapi saya hanya ingin menekankan satu tema penting. Anda tepat sekali mengangkat soal bahasa. Itu justru membuatnya makin sulit sekarang. Karena misalnya bahkan ketika saya masih kuliah,
kami semua kurang lebih menggunakan bahasa yang liberal, universalistis, globalistis ini. Dan bahkan kalau kita merasa tidak begitu, misalnya bahasa Perserikatan Bangsa-Bangsa tetap liberal dan globalistis dalam pengertian sederhananya. Kalau Anda menelusuri asal-usul filosofisnya, itu kurang lebih masih berasal dari sana. Masalahnya, setiap aktor di panggung global sekarang lebih arbitrary embrace tremor, terutama tingkat terting. Nomadnya sama berkata, tegaman tuertatan simbolik de brute. Is still contingent upon the symbolic order inside, and that's what makes it so hard to understand. Dan itulah yang membuatnya sangat sulit dipahami. Karena misalnya ada situasi modern di Ukraina ini. Anda lihat, semua orang berbicara tentang perdamaian. Setiap orang, benar-benar semua orang berbicara tentang perdamaian. Tetapi yang dimaksud Rusia dengan perdamaian, yang dimaksud Ukraina, yang dimaksud para pejabat Ukraina dengan perdamaian, yang dimaksud Amerika Serikat dengan perdamaian, yang dimaksud Eropa dengan perdamaian, semuanya adalah konsep perdamaian yang berbeda. More, you sound that verbreekt daarvoor dat je brood. Men bukan cuma brood kabling naar het hein. Je, today kam gathly samen pen, that in val niet toe toe. Same words, there is no ground for unity. But that from a media perspective. Namun, dari sudut pandang media dan propaganda, karena mari kita jujur, kualitas pemahaman media telah menurun secara signifikan. Kita hidup di era media yang begini saja, sangat sedikit menghargai reputasi dan sangat ingin membesar-besarkan sesuatu. Itulah sebabnya, misalnya seperti yang sering terjadi, orang mengambil perkataan di luar konteks. Lalu mereka berkata misalnya, jelas, Putin berbicara tentang Putin mengatakan, kami terbuka untuk perdamaian. Kemudian semua media berkata, Putin bilang, dia siap mengakhiri perang, dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal bukan itu maksudnya. Karena yang dimaksud Rusia ketika mengatakan kami siap untuk perdamaian adalah kami siap mengadakan konferensi perdamaian yang akan menetapkan tuntutan kami dalam format hukum resmi, misalnya. Namun jika Anda tidak tahu konteksnya, mudah untuk menafsirkannya sesuai keinginan Anda, bahkan jika niat Anda baik. Dan jika niat Anda buruk, Anda bisa melihat bagaimana ini menciptakan peluang yang sangat besar untuk perang kognitif, untuk manipulasi yang disengaja, untuk manipulasi operasi psikologis khusus yang diarahkan kepada berbagai aktor. Manipulation directed at different actors. Absolutely true. So, but that leaves us then with this. Tentu benar. Tapi itu kemudian membawa kita pada pertanyaan ini. Apakah kesalahpahaman, ketidakpahaman, atau penolakan untuk memahami itu memang merupakan bagian tak terpisahkan dari permainan orang-orang yang menjalankannya? Apakah mereka benar-benar sulit bagi saya untuk percaya bahwa Anda dan saya, sebagai pengamat tragedi ini, bisa melakukan percakapan seperti ini dan benar-benar berusaha mencari tahu apa faktor-faktor yang memotivasi para aktor ini, sementara para aktor sebenarnya justru tidak melakukan itu satu sama lain. Jadi, Anda tahu, itulah sebabnya saya sering mengatakan bahwa orang-orang Eropa itu sangat munafik. Mereka pasti paham bahwa setelah 21 paket sanksi, tidak ada kemungkinan putaran berikutnya akan mematahkan leher si binatang itu, bukan? Sekali lagi, seperti yang Anda katakan, Anda tidak bisa begitu saja tiba-tiba menerima kematian politik, lalu berkata bahwa itu salah. Tebas-praetori kangres halon dorka, and sistem kanium desara kepovayetsing. The belief system behind the decision, or not? No, okay. It depends. Tidak, itu tergantung. Sampai batas tertentu, itu masih begitu. Karena tetap didasarkan pada bahkan dalam, katakanlah, proposal perdamaian mereka, setidaknya masih terkait dengan sistem nilai ini. Kami yang menentukan aturannya. Pada dasarnya, kalau kita menafsirkan bagaimana orang Eropa akan menyampaikan proposal perdamaian mereka saat ini, kurang lebih begini. Baiklah. Dengan murah hati, kami dengan penuh kebajikan setuju untuk membekukan konflik ini. Dan kami akan mengintegrasikan sisa Ukraina ke dalam struktur militer kami. Tapi kami bilang kepada Rusia, baiklah, kalian ambil apa yang kalian ambil, tetapi kami tidak akan pernah menerimanya. Jadi itu akan menjadi zona abu-abu, dan kalian tetap akan mengembalikannya dengan satu atau lain cara. Dan pada akhirnya kalian tetap tidak akan mencapai apapun. Dan pada akhirnya, kami menang. Kira-kira begitu. That's kind of the thing. We graciously Kemudian hati menamit tuti rida. of
Julian Grayson's Tadhi Nabo. Yeah, and you can say that's how this, and that's why, for Dan Anda bisa mengatakan, begitulah ini. Dan itulah sebabnya, misalnya, menurut saya itu menjelaskan fenomena ini. Saya rasa salah satu tamu Anda, Alexander Mercouris, sudah berkali-kali sekali memperhatikan bahwa Eropa bernegosiasi di antara mereka sendiri. Namun ini juga sangat penting, karena proposal perdamaian Anda, dalam tanda kutip atau bahkan tanpa tanda kutip, harus sesuai dengan gambaran simbolis Anda yang persis seperti itu. Dan jika Anda mengatakan, kami dengan murah hati menerima penyerahan diri Anda, ya, ini tidak melukai dasar-dasar keyakinan Brussels ini, kalau mau menyebutnya begitu. Jadi memang tidak ideal, tetapi masih berada dalam batas-batas kemungkinan. Yang tidak bisa diterimanya adalah realitas kekalahan. Kami adalah pihak yang baik. Pihak yang baik selalu menang. Kami tidak mungkin dikalahkan oleh pihak yang jahat. Kalau kami dikalahkan oleh pihak yang jahat, berarti kami adalah pihak yang jahat. Kurmanya tortaris min kalah. Nizig Romanik Barkidlap Thailand Thumlitades or two. And Nizig Memod that were Dev. And that challenges the story. So Yeah, and the negotiating amongst Ya, themselves of the dan negosiasi di antara sesama negara Eropa itu semacam upaya bersama untuk mencari tahu sampai sejauh mana penerimaan kita, seberapa luas ruang kemungkinan kita. Lalu itulah hasilnya, sambil mengabaikan bahwa ruang itu masih jauh dari apapun yang entah bagaimana masuk akal bagi Rusia. Yeah. yeah, but your ultimate goal is Ya, tapi tujuan utama Anda adalah melindungi gambaran simbolik Anda, bukan gambaran simbolik Rusia. Dan jangan sampai seperti tujuan Anda. Jadi Anda harus terus-menerus tetap berada dalam gambaran simbolik itu. Itulah sebabnya saya mengangkat pertanyaan tentang hasrat. Jadi apa tujuan seorang politisi? Dan dari sudut pandang ini jelas semua ini memang munafik dalam satu hal. Tapi itu cerita yang jauh lebih dalam dan lebih panjang. Tentang bagaimana kita berakhir dalam realitas Kantian, di mana Anda bahkan tidak bisa membicarakan realitas perang dari perspektif historis misalnya. Dan Anda selalu harus menggabungkannya dengan mantra liberal. Tapi, katakanlah begini, jelas tidak satu pun pihak yang menjadikan perdamaian sebagai nilai tertinggi. Dan ada cara yang sangat mudah untuk mengeceknya. Saya bahkan akan mengatakan bahwa orang Rusia pun agak munafik ketika mereka berbicara tentang perdamaian. Karena saya rasa Anda akan setuju bahwa dalam hubungan internasional, perdamaian tidak bisa menjadi nilai tertinggi. Sebab, apa jalan tercepat menuju perdamaian? Mari kita bayangkan ada gambaran simbolis, di mana perdamaian, sebagai ketiadaan konflik, benar-benar menjadi nilai tertinggi. Benar-benar nilai yang paling tinggi. Maka segala hal lain menjadi tunduk pada nilai itu. Karena begitulah sifat hierarki makna. Jika sesuatu berada di puncak hierarki makna, maka segala hal lain menjadi subordinat. Nah, jika di puncak hierarki makna Anda benar-benar ada perdamaian, maka jalan tercepat menuju perdamaian adalah menyerah. Jadi, jika ketiadaan konflik ini benar-benar merupakan nilai tertinggi, ya menyerah saja. Tetapi jelas tidak ada yang mau melakukan itu. Jadi kita menginginkan perdamaian dengan syarat kita sendiri. Dan itu pada dasarnya berarti ada nilai-nilai yang lebih tinggi daripada perdamaian yang menentukan tindakan kita. Itu hanya setahu sesuatu jenis analisis yang berdepassement itu melaiskan kupufrutrate setiap them. Itu pengamatan yang sangat bagus dan sangat benar. Apa yang baru saja Anda gambarkan sebenarnya adalah inti dari pasifisme absolut. Mereka akan mengatakan begitu. Seorang pasifis absolut akan berkata, ya, kalau saya diserang, saya menyerah, karena perdamaian adalah nilai tertinggi. Tapi itulah sebabnya, kebanyakan orang bukan pasifis. Ya tidak, dan saya akan mengatakan ini agak aneh untuk dijelaskan. Tapi disinilah masalah kemunafikan muncul. Kita hidup dalam iklim etika media. Ketika Anda harus berbicara tentang perdamaian, seolah-olah Anda percaya bahwa itu adalah nilai tertinggi. Padahal, jelas tidak ada yang benar-benar percaya bahwa perdamaian adalah nilai tertinggi. Misalnya Eropa percaya bahwa perdamaian itu adalah perdamaian liberal. Katakanlah, perdamaian Uni Eropa yang pan-Eropa, atau yang oleh sebagian orang disebut proyek Kekaisaran Eropa, dan seterusnya.
Nilai universal liberal, tatanan berbasis aturan. Inilah nilai tertingginya, perdamaian di dalam tatanan berbasis aturan. Sementara pemahaman Rusia tentang perdamaian adalah perdamaian dalam, katakanlah, pendekatan historis. Memang masih ada banyak kontradiksi, tetapi kurang lebih sekarang itu merupakan gabungan antara pendekatan historis dan pendekatan kedaulatan. Jadi ada negara-negara berdaulat, tetapi mereka tidak muncul begitu saja dari ketiadaan. Di belakang mereka ada tradisi sejarah yang mendalam, bisa dibilang begitu. Dan tradisi-tradisi ini harus dihormati agar kita bisa mencapai kemakmuran semaksimal mungkin, atau sesuatu seperti itu. Pendekatan ini sangat berbeda dari pendekatan Eropa-Amerika dan juga berbeda dari kedua pendekatan tadi, bisa dibilang begitu. Lalu, disinilah semuanya menjadi rumit. Gen penting dari teori ini adalah bahwa teori ini sangat menekankan bukan hanya kedaulatan positif, tetapi juga kedaulatan negatif. Jadi maksud saya apa? Kedaulatan positif adalah kemampuan Anda untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kedaulatan negatif adalah kemampuan Anda untuk tidak membiarkan seseorang melakukan sesuatu. Pada dasarnya untuk merusak sesuatu. Ya, mencegah seseorang bergabung ke orang lain. Ya, Tidak, hanya untuk menggagalkan keputusan apapun. Maksud saya ini sangat sederhana. Jadi mari kita ambil cerita Anchorage ini. Mari kita bayangkan, dalam cerita Anchorage itu, pertanyaannya adalah soal kedaulatan Ukraina. Apakah Ukraina saat ini punya kedaulatan positif? Tidak, sebenarnya tidak. Mereka tidak bisa menciptakan apapun. Itu negara yang sudah ditakdirkan hancur. Kekuatannya pada dasarnya berada dalam spiral bunuh diri. Anda bisa melihatnya dari kerugian militer, kerugian wilayah, kerugian ekonomi, dan kerugian demografis. Samak smaring, buskay, skare, alkitir stelons dan populasi meredi. Itu jelas spiral menuju math. Mereka lang mais bing kedaulatan negatif. Apa maksud saya? Misalnya, jika pemerintah Ukraina, dalam pandangan dunia mereka, tidak menyetujui apa yang disebut sebagai kesepakatan damai yang diatur oleh Trump, Eropa, Rusia, semua pihak bisa saja setuju. Tetapi jika mereka tidak setuju, kesepakatan itu tidak bisa jalan. Dan itulah kekuatan sejati dari kedaulatan negatif. Itulah sebabnya ketika Anda memiliki misalnya sebuah konflik dengan katakanlah 6 pihak yang semuanya bertempur dan memiliki pandangan dunia berbeda, cukup satu pihak tidak menyetujui hal ini atau keputusan ini mustahil bagi pihak tersebut, maka keputusan itu tidak akan terjadi. Menurut saya itulah logika di balik apa yang Anda sebut spiral eskalasi saat ini. Jadi, oke, maaf, lanjutkan. tidak. Maaf, saya tidak bermaksud menyela Anda. Saya ingin mengajukan pertanyaan ini karena dalam hubungan internasional, kadang kita memang melihat momen ketika negosiasi yang sungguh-sungguh antara pihak-pihak yang berperang benar-benar berlangsung. Dan ketika kompromi hasil perundingan benar-benar menjadi akhir dari sebuah perang. Misalnya, cara perang Vietnam antara Prancis dan Vietnam dinegosiasikan. Dan juga bagaimana pada akhirnya, bersama Amerika, perang itu kemudian berakhir. Kapan itu terjadi? Karena kita tidak bisa berasumsi bahwa dua pandangan dunia itu akan bertemu. Namun, kita bisa berasumsi, atau harus berasumsi, bahwa ada sesuatu yang membuat keduanya pada akan tak terlalu. To the inevitability of these two to converge. Maksud saya, di sini realitas berperan. Jadi dengan satu atau lain cara, Anda bisa mengatakan bahwa dari berbagai pandangan dunia itu, ada yang lebih dekat dengan realitas dan ada yang lebih jauh. Dan pada akhirnya, yang paling jauh akan membayar harga tertinggi. Jadi dalam kisah Vietnam, ada pihak-pihak yang kalah besar. Sekali lagi, beberapa pemerintahan Amerika secara efektif kehilangan modal politik yang sangat besar, dan mereka menerima kekalahan itu. Pada akhirnya, Amerika menerima kekalahannya. Itulah yang terjadi di Vietnam. Dan pihak yang paling kalah, jelas, adalah Vietnam Selatan. Vietnam adalah paralel yang sangat baik. Bagi audiens Barat, posisi Ukraina dari sudut pandang internasional bukan berarti Ukraina itu sama, tetapi kurang lebih mirip. Pada dasarnya seperti Vietnam Selatan.
And basically for the Vietnam War to be finished, Pada dasarnya agar perang Vietnam berakhir, Vietnam Selatan harus lenyap. Jadi Vietnam Selatan harus mati. Dan kurang lebih itulah yang terjadi. Jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa negosiasi antara dua pihak misalnya, apakah Rusia dan Amerika Serikat atau Rusia dan Eropa, secara teori bisa mencapai kesepakatan atau pemahaman tertentu? Ya bisa. Tetapi tidak jika Ukraina ikut menjadi bagian dari gambaran itu. Dan itulah bagian tragisnya. Perhatikan ketika saya mengatakan, dalam sebuah yang rumit dengan pihak, cukup satu pihak dasar untuk disvalin kesepakatan yang apun ngomongin betul. Saat hicarnya untuk memahami das sejauh dan mempesin berpihak, cukup bahasa lekinya. Terutama jika salah satunya adalah proksi yang sepenuhnya bergantung, begitu. Tapi bagaimana dengan contoh Jepang? Jepang melakukan sesuatu yang sangat tidak mungkin jika mengacu pada percakapan kita, yaitu mengakui kekalahan. Dengan kata-kata Kaisar Jepang pada tahun 1945, menanggung yang tak tertanggungkan dan menerima bahwa semuanya telah berakhir. Well, you do remember. Ya, Anda ingat, maaf, kebiasaan buruk menyelah. Yang ingin saya katakan ada konteks yang sangat spesifik untuk keputusan ini. 2 bom nuklir dijatuhkan di Jepang. Sebelum itu, mereka siap bertempur sampai titik terakhir, sampai akhir. Jadi sayangnya, dan ini menurut saya pada dasarnya Anda sekarang membuktikan kemungkinan kebenaran atau masuk akalnya logika eskalasi Karaganov. Jadi, but I spare everybody saying this story says tank no deals stuff through ravel pranks. It's a menciptakan alternatif bikin lebih buruk. Labor. Create even worse alternative. Even worse. Masalahnya, Jepang punya pilihan untuk terus berperang, dan ada 2 faksi. Faksi perang berkata, tidak, 100 juta martir. Kami ingin mengorbankan semua orang. Kami lebih memilih itu daripada menyerah. Mereka itulah para ideolog, yang menurut saya paling mendekati apa yang Anda gambarkan di bagian paling awal. Sementara kelompok yang lain berkata, tidak, jika kita ingin mempertahankan bangsa ini, maka kita harus menyerah sekarang agar bisa menyelamatkan sebanyak mungkin. Pada waktu Siragreach menang, they prosik the rest with things new. I think it's not even political process. Maksud saya pikir ini bahkan bukan proses politik. Ini semacam berada di batas antara kepahlawanan, kesucian, atau semacamnya. Seolah-olah pilihan rasional ini tidak bisa dibuat berdasarkan nalar rasional. Anda membutuhkan semacam kelompok heroik supranasional yang katakanlah akan mengambil tanggung jawab tertinggi. Dan dalam kasus Jepang itu adalah Kaisar. Kaisar bertanggung jawab paling tinggi. Dan Anda bisa merasa sedih karena, misalnya, dalam 100 dan terakhir, it's more pengisian tot karakter politik. It's already satu one politis thing. None of the modern politicians. I'm a huge pessimist. I think none of the modern. Dalam hal ini saya sangat pesimistis. Saya rasa tidak ada politisi modern yang mau menerima tanggung jawab seperti itu. Dan mereka lebih rela melihat rumah keluarga mereka terbakar daripada menjalani bentuk paling ekstrem dari misi bunuh diri politik ini. Jadi saya rasa itu sedikit. Sekali lagi, apakah secara teoretis itu mundkin? Ya. Haruskah secara teoretis itu mungkin? Ya. Yang dibutuhkan adalah kepahlawanan sejati dan pengorbanan sejati. Superbatric sounds dibeli semutlak to map worth theme. Like absolute true symbolic sacrifice. Dan maksud Anda terutama, saya akan setuju dengan pernyataan Anda jika kita menerapkannya pada Barat secara politik, yakni orang Eropa dan Amerika. Namun saya memang berpikir bahwa abad ke-20 menunjukkan kepada kita, setidaknya kepada saya, bahwa di dalam, terutama di dalam, Uni Soviet juga ada orang-orang yang bersedia melakukan itu. Dan Gorbachev adalah salah satu contoh yang berkata, kami melakukan hal-hal yang salah. Kami harus mengubah keadaan. Well, that's actually a bad example. Itu sebenarnya contoh yang buruk kalau mau dipertimbangkan. Pada dasarnya, contoh Gorbachev adalah bahwa kami mencoba mengubah sesuatu, tetapi akibatnya kami justru hanya menderita perang. Pada dasarnya, konsekuensi dari tindakan-tindakan ini adalah seperti yang dikatakan Vladimir Putin.
kami mengalami tragedi geopolitik terbesar. Orang Rusia menjadi bangsa yang paling terpisah-pisah. Dan bisa dikatakan bahwa perang yang sedang terjadi sekarang adalah konsekuensi langsung dari keputusan Pak Gorbachev. Misalnya, karena satu-satunya cara Ukraina yang, tanda kutip, merdeka, bisa ada dalam bentuk Ukraina sosialis, sehingga pada dasarnya berada dalam negara yang sama dengan Rusia. Begitu kedua entitas ini terpisah, perang menjadi semacam tak terhindarkan dalam jangka panjang. Jadi itu sebenarnya bukan contoh yang bagus. So that's not really like a good case. You can say that Russian leadership is more capable of sacrifice, but again, Anda bisa mengatakan bahwa kepemimpinan Rusia lebih mampu berkorban, tetapi sekali lagi hanya ketika mereka yakin itu benar. Dan menurut saya, itulah yang sebenarnya tidak dipahami Barat. Aset terbesar yang mereka hilangkan dalam pola pikir pemerintahan Rusia adalah justru kekuatan etis ini, kedaulatan etis. Karena pada tahun 80-an, 90-an, dan 2000-an, ada keinginan besar untuk dianggap benar di mata Barat. Ada keinginan besar untuk bersatu. Namun sekarang, Rusia sebenarnya tidak peduli pada opini Barat. Rusia juga tidak peduli pada opini negara-negara tetangga ini. Maaf, pada dasarnya geodrone atau proxy. Dan Anda tidak bisa menggunakan ini sebagai alat manipulasi. Karena cara paling mudah untuk memahami bahwa dalam etika ortodoks ada semacam objektivitas. Itu bukan kelemahan, itu adalah kekuatan terbesar. Tetapi secara taktis, itu bisa terlihat seolah-olah kami cenderung melakukan refleksi diri. We are prone for self-reflection. We are prone to go to confess. Kita cenderung pergi untuk mengakui dosa-dosa kita. Karena itu, jika Anda bisa meyakinkan saya bahwa secara moral saya salah, Anda benar-benar bisa mendorong saya ke perilaku yang merusak diri sendiri, bahkan bunuh diri, seperti yang terjadi pada Uni Soviet, seperti yang terjadi pada Gorbachev. Nah, Barat tidak bisa melakukan itu lagi. Barat tidak lagi punya daya ungkit moral di Rusia. Dan menurut saya, misalnya, para otoritas Barat tidak benar-benar memahami hal itu. Kejahatan tor perstari di anyudsas for jitun Rusia, madimum battle gober, step molektris athem hasel. Tethambre itu, it's alan to do shukubu. And that's why we just need to wait long enough. We just need to wait until 40th sanction package. Kita hanya perlu menunggu paket sanksi yang ke-40. Anda bertanya apa yang ingin mereka menangkan? Dari sudut pandang mereka, mereka sedang memenangkan waktu. Mereka membeli waktu agar dengan satu atau lain cara, Rusia tetap membutuhkan persetujuan moral dari kita. Dan harga dari persetujuan moral ini adalah kapitulasi Rusia dan penyerahan diri Rusia. Itulah logika di balik tindakan ini. Dan mengapa itu mungkin? Karena kitalah, tanda kutip, Barat, Yinaler stem sprok, snowberbemi. That's our main political capital. Menurut Anda, dan sekarang nak saya rasa dah magit fat, insusto dengan Anda. Saya hampir bertanya, dari mana kita begitu? Dari mana kompleks superioritas ini? Superiority complex. Enlightenment. That's clearly Pencerahan. Pencerahan, jelas ini pencerahan Eropa. Ini gabungan dari perkembangan teknologi yang pesat sejak abad ke-16 hingga kira-kira abad ke-18 dan ke-19, ketika secara objektif, Eropa adalah yang paling kuat. Maaf, benua yang agak kecil ini, yang agak terbelakang dan sebenarnya bukan yang paling penting sepanjang sebagian besar sejarah global. Karena secara historis, selama ribuan tahun, peradaban lebih seperti sebuah benua Mediterania. Jadi tempat yang tenir dari buat Syria, Salfau, Mesir, yang juga seperti Amboitun, Arab. Disitulah pusat dunia Helenistik ini. Tapi itu bukan tempat Barat berada. Anda perlu memahami bahwa levelnya sangat kecil. You need to understand that West is very small area. It's basically the Charlemagne's empire. Pada dasarnya, itu adalah kekaisaran Charlemagne. Begitulah batas-batas Barat. Yang lainnya tidak pernah benar-benar menjadi Barat. Dan kawasan ini mengalami filsafat pencerahan dan filsafat rasionalisme,
yang berarti tidak ada batasan etis bagi hasrat saya untuk memperoleh kuasa atas materi. Maksud saya itulah hakikat rasionalisme ilmiah dalam hal filsafat politiknya. Dan ya, selama 400 tahun, itu benar-benar yang terbesar, yang paling dominan. Tiba-tiba, itu tampak seperti sebuah mukjizat. Dan kalau Anda terus menang selama 400 tahun, kalau selama 400 tahun, maaf, Anda mengalahkan Tiongkok hanya dengan misalnya 20 kapal, seperti yang dilakukan Inggris pada abad ke-19, Anda menjajah benua-benua, maka Rusia dalam pengertian itu semacam duri. Russia in that sense is kind of a thorn. Why Russia becomes such a thorn in this story? Mengapa Rusia menjadi duri besar dalam cerita ini? Padahal mereka terlihat seperti kita. Mereka bisa berbicara bahasa kita, mereka berkulit putih, mereka berada di benua yang sama. Namun mereka semacam menghambat atau menghancurkan tatanan globalis kita. Mereka menghancurkan Napoleon, mereka menghancurkan Hitler, mereka menghancurkan banyak hal dan mereka tidak pernah benar-benar menjadi. Kita tidak bisa mempercayai mereka. Dan itulah sebabnya mereka selalu duri besar dalam versi pencerahan yang globalis dan tersekularisasi ini. Bahkan bisa dikatakan pada dasarnya ini adalah kekaisaran Charlemagne yang digabungkan dengan sejumlah gagasan rasionalisme dan progresivisme. Thank you. Maybe one last thing. Terima kasih. Mungkin satu hal terakhir, karena saya pernah mengundang beberapa pemikir Marxis di kanal saya, dan kaum Marxis menolak istilah globalisme, karena bagi mereka itu adalah bentuk yang lebih lemah dari apa yang mereka sebut imperialisme. Mereka menelusurinya bukan pada hasrat untuk menciptakan imperium, melainkan pada logika kapitalis, pada cara ekonomi dibangun, pencarian rente dan sebagainya, yang dengan sendirinya membutuhkan ekspansi. Dan mereka menelusurkannya sampai ke hal ini. Apakah itu, dalam bentuk atau cara apapun, juga penting bagi analisis Anda? Atau apakah terminologi globalisme yang Anda gunakan lebih mengarah pada sudut pandang yang bersifat moralistik? A more moralistic kind of point. Ya, pertanyaan bagus. Jelas, saya tidak menggunakan kata-kata ini dalam konotasi Marxis supaya jelas. Ketika saya mengatakan globalis, yang saya maksud lebih merujuk pada kelompok kekuasaan yang sangat khusus. Dalam pandangan saya, Anda bisa menganggap mereka seperti para pembangun menara Babel, dengan satu atau lain cara. Dan fondasinya bisa berbeda-beda, bisa berupa kemajuan, bisa berupa kebebasan, tanda kutip, bisa berupa hak-hak. Tetapi gagasannya semacam agnostik. Jadi, saya lebih memilih menggunakan kata agnostik. Jadi ada semacam pemahaman agnostik bahwa kita bisa mendunia ini surga di bumi melalui pengetahuan khusus. Dan kitalah para penjaga pengetahuan itu. Dan itu semacam gagasan pencerahan yang sangat mendasar, yang menurut saya menjadi landasan bagi segala bentuk globalisme. Menurut saya, Marxisme sebenarnya bisa dipandang sebagai salah satu bentuk globalisme. Kita memiliki pengetahuan yang benar, yang disebut dialektika sejarah, yang menjelaskan kepada kita bagaimana segala sesuatu bekerja, bagaimana kelas-kelas bekerja. Kita tahu seperti apa keadaan akhir sejarah, persatuan semua proletar. Dan ini adalah visi yang mencakup seluruh dunia. Jadi, secara teknis bisa juga disebut globalis. Jadi, kekaisaran, ya konsep kekaisaran itu sendiri pantas dibahas panjang lebar dalam percakapan terpisah, karena menurut saya konsep itu sangat disalahpahami. In my opinion, so. I find this fascinating. Thank you very much. I mean, we didn't. Sangat menarik. Terima kasih banyak. Maksud saya, kita bahkan belum mendekati pembahasan yang benar-benar lengkap. Tetapi bagi saya sangat menarik untuk menggali pemikiran Anda dan melihat bagaimana Anda memandang isu utamanya. Menurut Anda, apakah kita sudah membahas gambaran besarnya? Adakah sesuatu yang terlewat dan masih ingin Anda sampaikan? Seperti lihat, ini juga benar-benar sangat penting. Look, this is also like really essential. I just want to bring one example for your audience. Saya hanya ingin memberikan satu contoh kepada audiens Anda. Karena Anda sering menanyakan kepada para tamu pertanyaan seperti, bagaimana ini akan berakhir, bagaimana jalannya nanti, dan apa yang sedang terjadi. Saya hanya ingin menjelaskan kepada mereka, menurut saya, dinamika yang sedang berlangsung dalam pengambilan keputusan di Rusia. Jadi, itu mungkin akan membantu, dan mungkin kita akan melihatnya.
Entahlah, siapa tahu mungkin saat kita berbicara lagi nanti, kita bisa apakah itu berhasil atau tidak. In my opinion, the purpose of the Russian decision maker actually didn't change. Menurut saya tujuan para pengambil keputusan Rusia sebenarnya tidak berubah sejak awal 2022. Mereka menginginkan apa yang mereka sebut sebagai keamanan di perbatasan barat mereka. Mereka ingin agar dari wilayah Ukraina tidak pernah muncul ancaman bagi wilayah Rusia, bagi rakyat Rusia. Dan mereka masih menginginkannya. Yang berubah adalah jika pada 2022 mereka secara naif mengira hal itu bisa dicapai lewat kesepakatan dengan Ukraina atau kesepakatan dengan Barat, sekarang semakin banyak dari mereka yang meski enggan dan mungkin dengan semacam rasa kesal, menerima bahwa satu-satunya cara untuk mencapai tujuan awal ini adalah dengan menyelesaikan masalah Ukraina. Sayangnya, satu-satunya cara bagi Rusia untuk memastikan tidak ada ancaman dari wilayah ini adalah dengan menguasainya, dengan satu cara atau cara lain. Tapi dari situlah Anda bisa melihat mengapa penting untuk memahami simbolismenya, pada dasarnya, dari mana itu berasal. Bagi Anda, mungkin terlihat seperti, oh, mereka memang selalu ingin mengambilnya. Dan Anda bahkan bisa berkata misalnya, salah satu dari Anda berkata, saya sudah bilang 20 tahun lalu. Lihat, mereka mengambilnya. Itulah yang sejauh selalu mereka inginkan. Padahal, keputusan yang sama atau hasil yang sama sebenarnya bisa merupakan akibat dari gambaran simbolis yang sangat berbeda. Dan menurut saya, itulah tragedi sejati dalam urusan internasional bagi orang yang ingin semuanya lebih damai. Jadi, ini benar-benar nubuat yang terpenuhi dengan sendirinya. Itulah yang sedang terjadi. Ini adalah kisah tentang nubuat yang terpenuhi dengan sendirinya. Dan untuk memahami mengapa skenario ini masih yang paling mungkin terjadi, lihat saja daftar tokoh yang disebut-sebut sebagai alternatif Zelensky dan populer di Ukraina saat ini. Orang-orang seperti Fedorov, Budanov, Drapati, Syrskyi, Zaluzhny. Tidak satu pun dari mereka, tidak satu pun yang siap. Maksud saya, bahkan dalam gambaran hipotetis sekalipun, bagi tidak satu pun dari mereka ada tempat bagi Ukraina yang tidak menimbulkan ancaman terhadap Rusia. Tidak. Bagi tidak satu pun dari mereka, itu sama sekali tidak ada. Dan karena itulah, mereka tidak akan pernah menyetujuinya. Dan jika mereka tidak pernah menyetujuinya, maka untuk mencapai tujuan awal ini, yang sekaligus bisa sangat terbatas, tetapi juga berpotensi sangat besar, yaitu membangun keamanan Anda sendiri dengan cara yang, katakanlah Anda pahami, Anda akan bergerak semakin jauh, dan semakin jauh, sampai mencapai batas tertentu. Dan itulah yang menurut saya sedang terjadi. Itu sebabnya saya pikir semua upaya, dalam tanda kutip, untuk membekukan situasi atau mencapai perdamaian akan gagal, karena upaya-upaya itu sama sekali tidak menyentuh kekhawatiran inti Rusia. Masalahnya adalah, mustahil nih kekhawatiran inti Rusia tanpa kendali atas wilayah, dengan satu atau lain cara. Dan jika Anda melihat apa yang dikatakan Eropa, apa yang dikatakan Ukraina, Anda bisa melihat dengan sangat jelas. Sangat jelas. Dan mustahil memenuhi keinginan paling awal Federasi Rusia ini. Itu saja. Bagi saya, ini sebenarnya relatif sederhana. Selama Barat memandang keamanan dari sudut pandang penangkalan, Anda tidak akan mencapainya, karena Anda terus-menerus harus mengancam Rusia. Dan satu hal yang tidak diinginkan Rusia adalah diancam. Ya, tapi masalah utamanya bahkan bukan Barat. Sejujurnya, bahkan Barat pun bisa berkata tidak. Sama sekali tidak. Justru itu bagian yang lebih tragis. Katakanlah Rusia berpotensi setuju untuk membekukan situasi dengan Barat. Sebenarnya itulah tragedi yang sesungguhnya. Rusia tidak bisa mencapai pembekuan dengan Ukraina. Itu bagian intinya. Maksud saya, pada akhirnya itulah yang saya maksud. Jadi tidak ada politisi Ukraina yang siap berhenti melakukan penganiayaan, menerima netralitas negara Ukraina, melakukan demilitarisasi, memulihkan hak-hak gereja Rusia, memulihkan hak-hak orang Rusia, memulihkan hak-hak penutur bahasa Rusia. Dan kaum nasionalis Ukraina sangat terbuka soal itu. Anda juga perlu memahaminya dari sudut pandang mereka, dari narasi mereka. Dan narasi ini sangat sederhana. Jika kami melakukan semua ini,
Lalu apa bedanya kami dengan orang Rusia? Maka tidak ada lagi orang Ukraina. Jika Ukraina tidak memusuhi Rusia, some tribe in this world take majority di Valery. It will become effectively part of Russia, and they are correct because historically speaking, Dan mereka benar, karena secara historis itu adalah orang-orang yang sama. Belgorod dan Kharkov dibangun di bawah Tsar yang sama, melalui proses yang sama. Seluruh wilayah ini dibangun dalam satu kesatuan sejarah yang sama. Jadi kecuali Anda terus-menerus dari perspektif nasionalis Ukraina melawan Rusia, itulah satu-satunya cara untuk mempertahankan Ukraina, untuk mempertahankan semangat Ukraina. Itu bagian yang sangat penting dari cerita ini, yang sangat sedikit dibicarakan orang. Dan kepemimpinan Rusia perlu waktu yang sangat lama. Dan saya rasa masih ada proses besar yang berlangsung, masih dalam masa transisi, untuk memahami bahwa tidak mungkin ada Ukraina yang damai, netral, dan bersahabat dengan Rusia. Itu sama sekali tidak mungkin. Karena logika yang melekat pada negara itu, pada ideologi ini, adalah anti-Rusia. Bagi nasionalisme Ukraina, berhenti menjadi anti-Rusia berarti mati. Beritahunya si nasionalisme Ukraina. Okay, no. Nationalism. That's kind of. Okay, and we must stop. Oke, dan kita harus menghentikannya karena waktu kita 1 jam. Tapi kita harus membahas ini lagi karena ada contoh-contoh seperti ini. Georgia misalnya. Georgia menjauh dari yang itu. But you never. Very good. It's a quick difference. Georgia. Sangat baik, perbedaannya besar. Georgia punya gerejanya sendiri dan itu sangat jelas. Anda tidak akan kesulitan membedakan orang Georgia dari orang Rusia. Dengan orang Ukraina, satu-satunya hal yang membedakan mereka adalah ideologi. Maksud saya, tidak ada. Maksud saya, bahasanya sama. Maaf, secara historis, nasib sejarahnya sama untuk sebagian besar wilayah itu. Sekali lagi, seluruh Ukraina, selatan dan timur, sampai abad ke-14, sampai orang Rusia, bisa dibilang menjajahnya, tidak ada yang tinggal di sana. Itu adalah tanah liar, seperti Stepa dan Tatar, dan tidak ada yang namanya kenegaraan Ukraina. Tidak ada yang namanya identitas Ukraina. Dan Anda bisa menelusuri sejarah lebih jauh untuk melihat bahwa itu adalah masalah. Itulah bedanya dengan orang Georgia. Mereka punya esensi mereka sendiri, kalau mau dikatakan begitu, yang bisa mereka jadikan sandaran. Dan bagi mereka ya, bersikap bermusuhan atau tidak, itu adalah pilihan. Namun bagi mereka, tidaklah mematikan identitas Georgia untuk mengatakan bahwa Anda bukan orang Rusia. Ya, dia jelas orang Georgia dan tidak ada masalah. Bagi orang Ukraina, pilihan ini sama sekali tidak ada. Karena Anda tahu apa judul buku Presiden pertama Ukraina, Kuchma? Ukraina bukan Rusia. Masalahnya adalah identitasnya. Tepat, bukan Rusia. Tidak ada sisi positif dalam identitas ini. Tetapi itulah semacam gagasan Rusia. Testuci Rusia Ukraina memperserah ke you, and intermedim share anti-Rusi. Dan itu. Kami menuntut agar semua berhenti mengklaim untuk ada. Fadespa, besi, tinggi value Ukraine. Yet, iswida tu satum brega da swang adalah wis surtuit bidinda. Ni wis the Gmail cherd and Nasser. Sepa step reverend the Heparis Jeffrey de Trudal. Historically speaking. Thank you, Pavel. I mean, always. Terima kasih, Pavel. Maksud saya selalu senang ketika kita sampai pada keniscayaan tragedi. Saya selalu berusaha mencari secercah harapan, mencari sesuatu yang positif. Tapi kadang-kadang, menjadi seorang realis lebih penting daripada menjadi optimis yang tak punya harapan. Pavel, orang-orang yang ingin menemukan karya Anda, harus kemana? Terutama dalam bahasa Inggris, bagi orang-orang yang mendengarkan kami dalam bahasa Inggris. Nah, dalam bahasa Inggris, kami baru-baru ini memulai sebuah kanal berbahasa Inggris. Jadi Anda bisa menemukannya di tautan di bawah. Kanal itu lebih sedikit membahas geopolitik dan lebih banyak membahas simbolisme. Jadi kalau Anda tertarik pada pertanyaan-pertanyaan tentang simbolisme dan realitas simbolik, silakan bergabung. Akan ada lebih banyak lagi. Saat ini saya sedang merekam beberapa seri wawancara. More is to come. I'm recording several series of interviews right now. Dan kalau Anda mengikuti Rusia, cukup cari nama saya di Google dalam bahasa Rusia. Anda akan menemukan kanal Telegram dan kanal-kanal YouTube.
Itu sebenarnya tidak sulit. Disitulah saya paling sering berada. That's where I mostly am. And you will send Dan Anda akan mengirimkan kepada saya tautan-tautan yang harus saya masukkan ke deskripsi. Saya akan mencantumkannya di bawah, lalu Anda bisa menemukannya dan mengkliknya. Dengan itu, Pavel Shalin, terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini. Thank you so much for your time today. Praise tanked.